Majidudin apa? Kalamul apa? Majidudin. Jadi begini kalau terangkan ya, masalah kalamul Majidudin itu di fikih ya dibabkan di bab takzir. Ya di fikih dibabkan di bab takzir. Takzir itu hukuman. Di tasawuf itu dibabkan di Satohatus Sufiyah. Terus di kitab-kitab tasawuf seperti di Ihya, di Ar-Risalah Al-Qusyariyah itu ada bab khusus jenis Satohatus Sufiyah. Terjemahan bebasnya itu gremengnya ngomong sufi. Gremeng itu ya nak tepak ya jos, nak tepak ya sarap. Karena dua wong, dua apa? Oh, jadi tepak apa? Apa? Tepak-tepakan Satohat. Nggih kadang nggih ketok kelas A, kadang nggih ketok C. Itu kalau di fikih dibabkan jika itu mukhalifun di syariah maka imam boleh mentakzir. Soal dia wali itu urusannya dia dengan pangeran, tapi imam atau waliul amri boleh napa mentakzir. Kalau di kitab-kitab tasawuf kayak Risalah Al-Qusyariyah, kayak Ihya, kayak beberapa kitab tasawuf itu dianggap normal. Tapi ra oleh jadi statement itu boleh jadi aturan napa syariat, ya aturan napa syariat. Koyo ngoten niku parah tenan kados niki la in talab tani bidzambi la atubanaka fi afi. Wong iso nuntut pangeran jarane nuntut iki. Iku sing paling masyhur ngene iki sinten wis. Kula nate cerita teng mriki. Balane Nabi Musa sing Abdul Aswad. Niku luwih parah meneh. Walhasil niku Nabi Musa itu yang putih. Terus sakniki Syam niku Palestina lek bangsa wong ngoten-ngoten niku. Pokoke bangsa wong napa wong daerah Syam itu daerah Palestina, Israel, terus Syria niku riyen namine sedanten apa? Syam. Walhasil niku pacekle udan. Pacekle udan terus Nabi Musa niku ndonga istisqa niku lalar dituruti pangeran. Pangeran yo seni. Sake donga entekno lem donga tetep ora ngana mandi. Mergo di antara umatnya ono inna fihim namaman. Mergo ono sing tukang adu-adu. Jadi Nabi Musa, gampang toh Gusti, tunjukkan siapa orang itu nanti saya keluarkan dari majelis zikir ini. Jadi pengiran jawab lucu. Aku ngaramno adu-adu, aku ora kondo dening adu-adu. Jadi pengiran yo seni. Aku ngaramno adu-adu. Lah nek ngandakno wonge sapa sing adu-adu berarti aku yo adu-adu. Terus diku, aku yo mau kondo wae, dadi repot kan. Dadi napa? Dadi repot. Nah terus putih Gusti agak sida udan yo ora sida mesti ana sing adu-adu dikeluarkan. Ora roh. Pangeran kon kondo moh aku ngaramno. Ane kata dia adu-adu ra konangan perkarane iki. Perkarane yo nanti kandhano sing kondo yo. Aduh. Walhasil singkat cerita niku Nabi Musa dikengken aku di kawula wong iku ireng elek. Oh ireng iki. Tapi nak dungo itu mati. Walhasil singkat cerita ketemu Nabi Musa binurin minallah. Terus sing sitok roy yang ngangge nur, sing sitok ngangge roy ngangge nur. Udah nanti kenalan. Terus cerita terus kena apa Nabi Musa komodo ya aku. Aku dikongkon pangeran kayak kon jaluk udan. Jaluk udan gini ya Allah. Napa jenengan kuwatir kentekan stok banyu nganti udan ya ora kok kekno. Wae cangkeme melek ora wali wis. Napa jenengan kuwatir kentekan udan nganti ngirit napa? Napa jenengan kuwatir maksiate wong-wong? Lho maksiate tiyang-tiyang ora madharati jenengan. Wong barang ra madharati ora penting jenengan pertimbangno. Artinya maksiatnya manusia itu madharat enggak bagi Allah. Enggak. Kalau engkau tidak memberi hujan karena maksiat mereka, maksiat mereka itu tidak penting bagi engkau. Engkau tetap Tuhan, tidak terganggu. Barang tidak penting, jangan pertimbang. Ayo nang hujan. Hujan nang. Jadi orang itu jadi kalah bermacam dupin, apa? Tapi anu toleh, tapi mau stres ngono wae. Terus jadi hujan. Mau video kelas, apa? Jadi ngomongan ini masih mungkin. Nah intolab tani bidambi la atlubannaka bi'afi. Jika engkau menuntut saya karena dosa saya, engkau juga saya tuntut karena sifat afu jenengan. Maksudnya kalau sifat saya itu sifat permanen, seharusnya sifat engkau afuun ghafur juga harus sifat permanen. Fair dong. Sifat saya ditetapkan kok sifat jenengan rasido. Oh bukan fair apa? Jadi
Lah ya sifat kula salah permanen kok sifate jenengan nyepuro gak sido iku gak fair harus padha-padha sido padha-padha permanen kula salah nggih oke kula salah tapi sifate ghafur jenengan ya terapno padahal nek diterapno kan just ngono enggak kayak gerakan jamaah nuntut pangeran gak situ istighosah wala in tolabtani lan nampun nuntut panjenengan ni ingsun dibukhli sebab medhit ingsun misale dimanil wajibi sebab nyegah barang wajib misale jenengan nyalano kula mergo ra zakat misal auman isa ini utawa sebab kula ngalang-alangi wong sing njaluk mimma sing perkara fadula kang luweh apa ma inti ana ing sisi ingsun laat luban naka yaktine bakal nuntut ingsun ka ing panjenengan bisa khoika kelan lomo panjenengan ai bikaromika tegese kelan sifat lomo panjenengan lan jenengan nuntut kula nyalakno kula mergo kula medhit pancen kula menungso pantese di medhit ba artinya kula ra di sifat lomo wajar kula timo menungso tapi nek jenengan batalno sifat lomane jenengan perkara pangeran kok sifate batal baru repot walain adkhaltanin nar lan lamun nglebokno panjenengan ni ingsun annara ing neraka lamun jenengan nglebokno kula teng neraka la akhbartu yaktine bakal ngabari ingsun bakal maklumatno ingsun ngekeki warta ingsun ahlan nari ing ahli neraka di anni lan sak temene ingsun iku uhibbu iku seneng sapa ingsun kae panjenengan jadi maksudnya salah masuk salah mas, jenengan ada yang lebar kulon rokok. Tak umur teng tiang-tiang. Kulon itu seneng jenengan kok tetep lebih rokok. Ada yang salah. Ini maksudnya prosedur ini ada yang. Repot. Ya itu boleh. Saya punya kitab Masyaurawi itu kitab para habaib. Orang-orang alim habaib itu biasanya pegangannya kitab itu. Bahkan sealim Abdul Haddad itu pegangannya kitab Al Masyaurawi. Jadi di antara master kitab yang diikuti Abdul Haddad itu Habib Abdul Haddad itu kitab Masyaurawi. Di antara yang diceritakan itu ada seorang syarifah namanya Aisyah As-Siddiqah. Itu seorang syarifah zuriyahnya Nabi itu ya termasuk kalau ngetikan seperti ini. Oh dia seneng guyon, rileks maksudnya zaman di hidup itu terkenal. Istaharat bidu abah itu ya rileks dia sering guyon, sering gejol-gejolkan. Itu di antara munajatnya bilang gini. Ya Allah, jika saya masuk neraka maka kalimat la ilaha illallah akan saya tenteng kemana-mana di neraka dan akan saya katakan ini loh hukum yang aneh masa orang melafalkan la ilaha illallah masih masuk neraka itu goblok ya kalimat la ilaha illallah kok diobong itu ora sopan maksudnya ora sopan itu ada syiddatul ghirah mereka sangat-sangat mencintai Allah sangat mencintai kalimat thayyibah mereka tidak bisa membayangkan kalau kalimat thayyibah itu bisa diinjak-injak oleh api neraka. Mulane Nur Malik ilmu neraka itu aneh. Awas kena ilmu neraka. Wong aneh berarti kena. Saya punya analogi begini, ini rungono tenan. Tapi sampean jangan menganggap omongan saya hukum. Bisa saja ini pas jadab. Kowe nek gak ngono ya heboh, napa? Misalnya sampean tak bedheki. Ini mushaf ya. Mushaf itu Quran itu cara bahasa Indonesia Quran. Cara bahasa bener itu mushaf. Ini mushaf diinjek Ki Fuad murtad apa enggak? Enggak jawab saja. Murtad kan? Atau dilecehkan? Wes Mustafa, jengotlah khusyuklah. Misalnya ngelecehkan mushaf murtad atau murtad. Intinya melecehkan mushaf itu murtad. Murtad itu keluar dari Islam atau keluar dari kebenaran. Urung ana tenan, awas kena salah paham. Rokok kena salah paham. Dan itu disepakati ulama, orang yang menginjak mushaf atau meludahi atau ngeriai mushaf semua yang bentuknya istighfar, melecehkan mushaf adalah murtad. Paham ya? Sekarang malaikat ya kena aturan itu, dengerin ya, malaikat juga kena aturan itu. Kenapa para ahli Quran, hamalatul Quran itu banyak yang meyakini dijamin gak masuk neraka? Ini bukan urusan gue sentimen Ki Fuad, sentimen saya, sentimen siapa, Mas Abu. Tidak seperti itu. Gue iso bayang nono malaikat, wani nyaduk mushaf. Tidak bayangkan saja, gue iso gak, gue waras loh, tekem waras. Gue iso gak bayang nono malaikat yang terhormat itu. Terus roh aturan nganti nyadui mushaf. Padahal mushaf ada di dada si hamalatul Quran atau hafid. Gak iso bayang orang. Mboten sakit. Malaikat harus punya etika dong, harus punya konstitusi. Di antara aturannya ora oleh nyadui wong hafal Quran. Piye dadane ono
murtad ya. Nah, sebab itu kamu jangan kaget misalnya Nabi cerita orang yang hafal surat Tabarok, Mungkar Nakir itu masyhur, sama nanti cari di kitab Ibnu Katsir. Ada orang hafal surat Tabarok tapi budik tuh. Mbok budik biar ora. Mau bedik dhisik wis saiki ku nemen saiki masalah ngono apa padano berhubung cerita dhisik bedik terus padano kabeh bedik saiki wong dhisik bedik bodoni wong 10.000 wis bedik saiki 800 miliar orang bedik. Dadi bedik dhisik wis saiki ku gitu. Wong dhisik ku ning perapatan ndok wong wedok wis bedik. Saiki kelas klabing wis biasa. Dadi ukuran bedik iku padano. Walhasil malaikat Mungkar Nakir sesuai prosedur orangnya tapi diantemi. Jotosil. Terkenalnya dia digodol dari wong nak diduduk wajar kok sawalang-walang. Ora usah takok godone tuku ning ndi duwe kok tuku barang wis duwe kok tuku barang. Nah terus ketika mau dipukul itu keluarlah seorang yang bagus ganteng. Kamu tahu saya siapa? Ada jelmaan itu. Saya tahu kamu adalah kalamu. Ya sudah kalau saya kalamu, karena kenapa kamu berani memukul saya? Dari Mungkar Nakir, saya tidak mukul kamu, mukul orang ini. Orang ini adalah fasik. Aturan saya kalau sama orang fasik harus mukul. Dari surat Tabar tadi. Tapi saya ada di dadanya. Kalau mukul dia kena saya. Berarti kayak gak ngergani kalamu. Bingung mereka. Yora aku yora mani nabi. Aku abek wonge. Tapi aku nang kono. Wes pokoknya bantah-bantahan terus dari surat Tabar. Wes ngene. Kowe ora ngarai iso keputusan. Ayo lapor pangeran. Yo lapor pangeran. Bareng lapor pangeran. Maka Nakir kondo, ini ada problem mesti cerita. Ini ada problem. Ini kan di luar dugaan ini ada sedikit problem. Orang ini tak seksa gak mau yang melindungi surat Tabarok. Di situ hanya satu surat Tabarok. Mau cari riwayat kulhu saya sebutnya kata Rasulullah. Tapi riwayatnya kafe Tabarok kok genting. Sebenarnya kalau nuruti selera saya ini riwayat itu kulhu saja supaya lebih mudah Pak. Dia hafal. Tapi mau sanad kok dirubah-rubah. Tabarok Mustafa serada mikir. Sudah mati setelah aku Mas yo. Jadi misalnya mati Senin, Ahad store. Bukan store kesuwen lali nek. Yo mati Senin store apa? Ahad, kok saiki kok ben lali mantokno anak semua lali deh. Wis bantah-bantah matur pangeran. Ya Allah, jika saya sebagai kalamuka tidak bisa mensafati orang ini, orang yang menghafal saya, bahkan dia tidak tidur karena saya, punya kesibukan tetap ngaji saya, sampai dia tidak lupa sampai sekarang. Hapuskan saya, anni min kitabik. Aku aduk orang sebagai kitab buka ya. Aku rasa jadi surat Tabarok. Wes jadi makhluk biasa, orang rasa jadi kalamuka. Dibang jadi kalamuka ya ora keren, resonya faati ya kok. Tiang iki. Terus Allah ngendikan, wes wong iku wekmu. Terus disafaati hatta dakhalal. Sehingga disebut yaitu ala sirati nur sabr siril jannati nabo rafiqa wa minan nari sitrau wa hijab. Al-Qur'an itu minan nari sitrau wa hijab. Logikanya seperti itu. Jika normalnya orang yang hafal Quran, yang punya kalimat thayyibah, yang hafal beberapa kali, normalnya itu enggak masuk neraka. Neraka ini akan menjadi makhluk yang aneh jika dia berani menyiksa orang yang di hatinya ada kalimat thayyibah atau ada Quran. Makanya Kanjeng Nabi ya sering ngendikan neraka mletene ngono Allah itu jengke ora usah wedi wa innan nar lam taqul asar sujud. Nabi itu berkali-kali ngendikan ketika cerita orang-orang mukmin yang masuk neraka, Nabi masih ngendikan wa innan nar lam taqul asar sujud, tapi neraka ora wani mangan asar. Nah kemudian asar sujud itu kata sebagian ulama gaduk, mergo rata-rata gaduk itu ngecap macam-macam lah, mergo kakean sujud. Dari Imam Nawawi yang ngarang kitab Masmu itu tidak benar pendapat itu. Orang sujud itu melibatkan 7 anggota, yaitu 2 tangan, 2 rukbaten, 2 kodamin. Harusnya jangan hanya gaduk, tapi ya gaduk, yaden, rukbaten, kodamin anggota 7. Lah anggota 7 wae iso ngadeg mergo anggota yang lain kudune yo kabeh. Pokoke walhasil iku gak sida. Walhasil iku gak sida. Wah cocok banget cocok. Sebab itu, ini cerita Kalamul Majidubin ya. Ini entah jadi syariat entah enggak terserah jenengan. Ini cerita Kalamul Majidubin.
Makanya Burda itu dikarang orang hebat ya. Tapi sehebat-hebatnya orang ya itu tadi karena dia isek sama Allah berontok. Kadang ya janda. Masyhur itu ngendikannya yang orang Burda itu. Sebutin itu ketika muji ayatul Rahman itu. Ketika dia meredaksikan Quran itu ayatul Rahman. Ayat-ayatnya Allah yang Maha Rahman. Nggih. Kula waca nggih. Intatluha khifatan min harina rilatu atfataharroladu min wiridiha siyami. Intatlu lamun maca sira ha ing ayatir Rahman. Maknane Quran. Beliau pakai dhamir muannas karena beliau meredaksikan Quran itu ayatul Rahman. Ayatul Rahmani qadiyatul kursi. Pokoknya dia meredaksikan Quran itu ayatul Rahman karena sebagian istilahnya Quran itu ayat atas tenggene juz pinten selikur ge sing bal wa ayatum bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Intatlu lamun maca sira ha ing ayatir Rahman manane Quran khifatan krana wedi min harrinari ladu sangka panase neraka ladu. Intas tuha khifatan min harrinari ladu mesti atfakta mesti mateni sira. Ora kok mungkin mateni atfakta mongko mateni sira har ladu ing panase neraka ladu. Kowe nek wedi neraka gampang wacana Quran mati. Wah itu logikanya seperti itu. Kalau kita haram ninjak mushaf, kita ini menjadi murtad karena melecehkan mushaf. Harusnya malaikat juga kena hukum dong kalau melecehkan orang-orang hamalatul Quran atau orang-orang yang bawa kalimat thayyibah. Kalau kita kena aturan hormat hafid, kenapa malaikat gak kena aturan hafid? Kok enak jadi malaikat bebas aturan? Bodoh-bodoh makhluk ada ini kebal hukum. Harusnya. Tapi terus ulama-ulama kata syurrahul hadis para pensarah masalahnya Allah ngasep nyeksa kowe, tapi mati lali. Pas dites, kowe apal tenan, apal jae. Bolet. Ning dunya semaan lancar, bareng yang akhirat. Bolet. Iku problemnya pengenan aku kurang pasal, tapi nyiksa wong apal Quran gampang wae. Dites. Bolet. Tabaraka alladzi bi yadihi mulku wa huwa subhanahu. Apa? Wa ala kulli syai'in qadir. Rokok ganti. Qadir kok ganti khabir. Tahu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Apa terus? Oh. Lalu setor karepe guru kadang luntir meneng arepe pangeran. Malah meriang, malah apa? Nah, semulane pangeran tak kurang coro, makanya kayak donga supaya Quran gak lali, ya. Mergo nak lali perkara. Asal gak lali aja niku aman. Tapi sing jamin ra lali ku sapa buat ini diakhiri wal asri. Lagi falahum ajrun ghairu mamnun wis ilal ladina amaru wa bisadaqat wa sablah. Yang mau Yasin saya mau ingkar selesai itu mau komitin gurilah ya komitin. Kok kembali lagi? Tapi nama Quran itu yang Papua mau coba Pancasila. 1. Pancasila. 2. Ketuhanan yang Maha Esa. 6. Kenapa Pancasila jadi 6? Itu kisah nyata. Meskipun oknum tapi harus ngerti mana. Pancasila dosa nomor. Pancasila 1. Oke, nomor mulai. Saya itu pernah diceritain orang yang dulu era Pak Harto itu sering sosialisasi P4 itu. Ya, orang Papua itu ditanya, apa hubungannya Pancasila dengan UUD 45? Baik-baik saja Pak. Dikira nggak itu orang. Lalu saya pernah lihat di TV ya gitu. Jadi saking terbelakangnya orang daerah Papua, tentu yang pedalaman. Saya lihat TV pas sama anak saya sama Hasan tuh. Ya kayak kemerdekaan gini sisi bapak sosialisasi Pancasila itu belum merata. Itu Metro TV atau apa itu punya acara. Itu orang Papua anak SD ditanya, bendera merah putih itu bendera siapa? Milik sekolah Pak. Itu jurnalisnya sampai tertawa-tawa. Jadi di pedalaman ya tentu. Itu bukti bahwa kita kurang. Iya, dari Hasan kan nggak salah Pak, itu kan miliknya sekolahan. Bendera milik siapa jadi milik? Milik sekolahan Pak. Ya tenang ya Rana jawab itu Pak. Kasus sih. Makanya sekarang bener di tim sosialisasi nopo Pancasila. Mustafa barang itu dilatih mesti rapal deh. Ayo nomor 4 apa Mas? Apa Mas? Boleh hikmah terus?
Nanti soal Indonesia. Mau aku semua ngalim kiai apa lu? Sembrono kan orang. Nomor 5. Keadilan sosial bagi kita. Keliru. Keadilan sosial. Iki kudu didaftar, kudu di briefing. Warai kok di Fauzi iki sofa ya. Keadilan sosial? Ora kudu apal mau ngawur. Bagi seluruh. Dene oleh mau bagi tok ora sak seluruh. Ora adil ora oleh. Paham ya terus napa kalamul majdzubin. Ya napa kalamul majdzubin itu tidak bisa jadi syariat sehingga di fikih dibabkan ada bab taksir. Makanya kayak cerita Nabi Musa tadi sama Barah tadi, Barah itu Abdun Aswad, itu Nabi Musa itu mau jotos. Bagaimanapun secara syariat kalimat itu salah. Makanya di bab fikih dibabkan bagi imam itu boleh mentakzir meskipun wali kalau dia ngomong kalimat yang enggak terkendali. Tapi takzir itu bukan sampai dihukum, dan itu tadi diingatkan kalau itu masalah. Tapi kalau ada orang isek, misalnya saya sedang seneng Quran, gak bayang nono malaikat kok wani Quran, gak bayang nono mungkar nakir kok wani Quran. Ini bukan karena kita melecehkan mungkar nakir, kita husnudzon bahwa mungkar nakir pun punya etika, punya aturan, di mana dia tidak boleh nginjek-nginjek orang mukmin sing yuhibbu wa rasulah. Bagaimana mungkin sekarang begini saja, Mustafa itu misalnya nyon sewu copet, bareng sampai tak jotosi, terus dia mau Quran melebu masjid. Karena hormatin masjid, boleh nggak jotosi copet di masjid? Boleh nggak jawati copet pas dia mau Quran atau pas sholat? Nggak, jawab saja satu-satu. Nggak boleh kan? Dia ini sedang sholat, kita tunggu sampai sholatnya selesai. Dia pas baca Quran, kita tunggu sampai baca Quran selesai. Kamu harus yakin kalau malaikat pun kena aturan itu. Bagaimana mungkin kemudian orang hafal Quran tuh baca Quran terus-menerus karena dia ingat, asal nggak lupa. Terus bisa nggak kamu bayangkan mungkar nakir, kemudian dia tidak punya etika sama orang-orang yang bawa Quran, bawa kalimat thayyibah, bawa semua perangkat kebenaran. Makanya jari Aisyah Siddiqah tadi, bagaimana mungkin saya, makanya dungan ini, ya Allah jika saya masuk neraka, kalimat la ilaha illallah akan saya tenteng kemana-mana. Terus saya akan katakan, hada jaza'u man qala la ilaha illallah iki lho, walese wong maca la ilaha illallah ternyata tetap lebu neraka piye jajal. Lah kenapa ini jajal, Bos? Tapi problemnya nek bakat lebu neraka delalah ra iso maca ngono. Piye gitu. Ya kok ceritane wong-wong fasik yang sampai tobat. Ya meskipun cerita guyon tapi tenan. Ayo nyebut sampai mati malam nyebut. Kan muni nyebut mana kon muni Allah malah nirokno. Ayo makanya kita selalu berdoa. Makanya kula suwun uripku sing yakin mbek hukmu wa wis rasa iku sampingkan. Kowe kudu yakin. Nah hukmu wa rasuli iku gak mungkin wong iman mlebu neraka. Problem kita adalah iman kita ini abadi ndak ila yaumil kiamat. Sebenarnya kalau iman nggak mungkin, iman dan neraka itu tadodi, iman itu ada tempatnya. Yang jelas nggak neraka. Kita harus yakin, nul yakin. Problem kita adalah bisa nggak kita jaga iman. Makanya dulu hanya wali-wali dulu. Yang penting nggak iman itu dijaga. Makanya yusabbitu walladzina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Problem kita adalah iman kita ditasbih nggak, ditetapkan nggak sama Allah. Asal ditetapkan harusnya kita ini aman, apa? Asal ditetapkan dong, maksudnya wujud sampai ketemu Allah. Masalahnya kita tidak pernah yakin apa iman kita ini masih ngombe duit kadang kalah. Kue rata kei duit sak miliar, tapi uripem sesuk tawakal be Allah. Ambek tak kei sak miliar, tapi kowe kudu yakin nak duit iki penting. Sing milih sak miliar yo akeh kira-kira. Atau rata wakal lah, penting dia duit. Misalnya ono wong lho Mas ngomongi kowe, Mus kowe sesuk kita kayak sak miliar, tapi kira usah tawakal ning Allah tentang rezeki. Ambek rata kayak dik sak miliar, tapi kita tawakal. Pikir. Aku tawakal boleh cilik nyatane kok ngene-ngene wae. Iki duit sak miliar real. Wes milih duit. Kafir. Bagaimana mungkin duit sak miliar makhluk mbok arani real? Allah sing gawe langit bumi gak mbok anggap real.
Ngopo di langit bumi gawe kowe ora mbok anggap real sing dhuwit sak miliar gaweane manusa mau dicetak peruri mbok anggap real mongko to. Masalahnya kowe sebenarnya ning akhirat kita ini punya sekian kalimat yang jangan-jangan itu menjadi kafir kita sebelum kita ketemu Allah Subhanahu wa taala. Mulane ngaji Islam Taufik kok masuk ini Islam Taufik kan kelebihannya dia mencontohkan sekian kalimat sing sawangane sepele tapi bisa saja orang karena kalimat itu menjadi kafir atau mumur